Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat kalian agar tidak ketinggalan pembelajaran PPKN, langkah baiknya klik ya, supaya memudahkan kalian dalam pencarian untuk belajar. Nah, ini merupakan video pembelajaran kedua untuk kelas 8 semester 1 bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Pada video ini, yang kedua ini, kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, bagi kalian yang ketinggalan materi pertama, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Sini. Baik, setelah sebelumnya dibahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara serta dasar penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai bidang, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila di negara ini. Sekarang kita akan membahas materi yang berkaitan dengan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari rangkaian historis atau sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pancasila ini pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tepatnya 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno juga pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 butir dasar negara. Pada prosesnya, banyak ide dan gagasan tentang isi dari 5 butir dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara, hingga pada akhirnya rumusan Pancasila itu oleh para pendiri negara disepakati pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang rumusannya kita sampai saat ini kita kenali. Sebagai dasar negara, Pancasila juga itu sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini itu menyatakan hal tersebut sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin di kelas 7 mungkin saja kalian sudah mengenal konstitusi. Saya ingatkan kembali bahwa konstitusi itu yaitu hukum dasar penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi atau hukum dasar penyelenggaraan negara. Pada pembukaannya tadi itu kita sudah sama-sama melihat bahwa hukum dasar penyelenggaraan negara atau Undang-Undang Dasar 1945 ini itu berdasar pada Pancasila atau berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia tadi, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu artinya semua peraturan perundang-undangan itu bersumber pada Pancasila, termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 juga. Ini bersumber pada Pancasila gitu.
dan tidak boleh ada peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya hukum yang tertulis, bahkan yang tidak tertulis juga itu harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, selain itu juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Setiap negara dibangun atas dasar falsafah. Tentu adapun falsafah ini yang diperhatikan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa. Kemudian falsafah dari setiap negara itu juga akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, dan cara pandang atau idealis dari bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dasar negara merupakan filosofis groundside atau dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari suatu negara yang bersangkutan, sehingga falsafah negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk meniru secara utuh dan penuh falsafah dari bangsa lain, karena watak dan kepribadian juga idealis yang juga tidak akan sama. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pernahkah kalian melihat papan visi misi di sekolah kalian? Kira-kira kenapa papan informasi itu tertulis jelas di papan informasi? Tentu agar semua warga sekolah tahu tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah kalian. Nah, dan setiap warga sekolah tanpa terkecuali harus menjadikan visi misi itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku agar tujuan atau visi misi tersebut bisa tercapai. Suatu hal yang dijadikan tujuan tentunya kemudian akan menjadi pedoman tentang apa yang harus kita lakukan agar tujuan itu tercapai. Begitupun dengan Pancasila sebagai dasar negara, yang juga berarti Pancasila merupakan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Maka dasar negara itu senantiasa dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia juga sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi. Masih tahu ideologi? Ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan juga ada logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi itu berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita dalam pandangan lebih luas. Ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup itu terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat meniru langsung pandangan hidup bangsa lainnya. Ya, para pendiri negara itu mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang sangat mendalam. Pancasila juga dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian,
Pancasila juga dijadikan sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penjelasan dari materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Penjelasan ini diambil dari beberapa sumber. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di buku catatan, kemudian ajukan pertanyaan tersebut dalam agenda diskusi via Zoom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.